Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan kesempatan untuk presentasi serta berdiskusi mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta kepada kita semua selaku umat setianya hingga akhirul zaman. Amin amin ya robbal alamin. Marilah kita awali presentasi serta diskusi kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, sebelum kita beranjak ke materi, alangkah lebih baiknya untuk berkenalan terlebih dahulu. Karena tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika kelas 6A jurusan Tadris Matematika yang beranggotakan Fitria Ningsih, pemateri pertama, Ima Swidia, pemateri kedua, dan Siti Lady Nafisa sebagai pemateri terakhir. Baiklah, sebelum beranjak ke materi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yandi Heriandi MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita simak penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitria Ningsih. Kepadanya, saya persilahkan. Terima kasih saya sampaikan kepada moderator. Di sini kita akan membahas mengenai karakteristik inovasi pendidikan. Cepat atau lambatnya sebuah inovasi pendidikan diterima dalam masyarakat dipengaruhi oleh karakteristik inovasi pendidikan. Dalam konteks pendidikan, inovasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hal yang positif atau bahkan lebih baik jika para praktisi atau pencipta inovasi tersebut dapat memahami beberapa karakteristik dari inovasi pendidikan tersebut. Karena karakteristik inovasi pendidikan merupakan sifat yang melekat pada diri inovasi pendidikan tersebut. Jika para praktisi dapat memahami dan menjalankannya dengan benar, maka inovasi pendidikan tersebut akan berhasil. Jadi intinya, sebagai praktisi atau pencipta inovasi pendidikan harus memahami karakteristik dari inovasi pendidikan tersebut. Karakteristik inovasi pendidikan. Di sini kita membahas mengenai 4 hal. Yang pertama ada pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Yang kedua, bentuk karakteristik inovasi pendidikan. Yang ketiga, faktor yang dijadikan pertimbangan dalam karakteristik inovasi pendidikan. Dan yang keempat, dampak tercapainya karakteristik inovasi pendidikan. Langsung saja, yang pertama, pengertian dari karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, atau bisa dikatakan masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Jadi, karakteristik ini merupakan ciri-ciri yang dimiliki oleh suatu inovasi pendidikan. Terima kasih kepada Fitria Ningsih yang sudah membahas mengenai materi pertama, yaitu mengenai pengertian dari karakteristik inovasi pendidikan. Langsung saja ke pembahasan yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Ima Swidia. Kepadanya saya persilahkan.
Perkenalkan, nama saya Imas Widya. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai bentuk karakteristik inovasi pendidikan. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, baru, yaitu berbeda dari hal atau kegiatan sebelumnya. Yang kedua, kualitatif, yaitu peningkatan nilai guna atau nilai tambah pada peningkatan mutu. Yang ketiga, yaitu hal, adalah mencangkup berbagai komponen dan aspek pendidik, baik berupa ide, kegiatan atau praktek kerja dan hasil produksi. Yang keempat, unsur kesengajaan, adalah dilaksanakan secara terencana atau bisa disusun terlebih dahulu secara sistematis. Yang kelima, yaitu peningkatan kemampuan, adalah meningkatkan kemampuan berbagai sumber masukan yang ada dalam pendidikan yang meliputi unsur manusia, kemampuan dana, sarana, dan prasarana. Dan yang terakhir adalah tujuan, yaitu mempunyai kejelasan sasaran dan hasilnya. Slide selanjutnya mengenai faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan. Nah, misalkan ada pertanyaan seperti ini, apakah ketika inovasi itu lahir, individu atau masyarakat langsung menerimanya? Pasti jawabannya belum tentu. Lalu ada pertanyaan lagi, perlukah proses penerimaan? Pasti jawabannya sangat perlu, agar inovasi atau sebuah inovasi itu mudah diserap oleh masyarakat. Nah, kedua jawaban ini bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri yang menentukan cepat atau lambatnya proses penerimaan inovasi oleh masyarakat luas. Agar kita menciptakan inovasi yang diterapkan atau digunakan oleh masyarakat luas, maka menurut Everett M. Rogers pada bukunya Diffusion of Innovation, memutuskan atau membedakan sebuah inovasi memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki keuntungan relatif. Apa sih yang dimaksud dengan keuntungan relatif? Yaitu sejauh mana inovasi dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Lalu sebuah inovasi mudah diterima jika inovasi memiliki nilai keuntungan atau memang dibutuhkan oleh penerimanya. Makin menguntungkan bagi penerimanya, maka makin cepat tersebarnya inovasi. Misalkan, dalam perhitungan matematika, kita dulu menggunakan sempoa. Nah, sekarang diganti menggunakan kalkulator, di mana kalkulator itu mempunyai nilai keuntungan bagi penerimanya atau penggunanya. Karakteristik yang kedua yaitu compatible atau compatibility, adalah tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan oleh penerimanya. Nilai dan norma lahir ketika kesepakatan sekelompok masyarakat, maka sangat sulit diterimanya sebuah inovasi apabila nilai dan normanya itu tidak sesuai apa yang dianutnya. Misalkan ada sebuah suku menolak sebuah inovasi lampu penerangan, maka ini merupakan hambatan diterimanya sebuah inovasi. Karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas atau complexity, yaitu tingkat kesukaran untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerima. Jadi, suatu inovasi yang mudah dimengerti atau mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Sedangkan sebaliknya, jika inovasi yang sukar dimengerti atau sukar digunakan oleh penerima akan lambat proses penyebarannya. Misalkan pada masyarakat pedesaan yang tidak mengetahui tentang penyebaran bibit penyakit melalui kuman. Nah, diberitahu nih oleh penyuluhan kesehatan bahwa harus membiasakan memasak air yang akan diminum, karena air yang tidak dimasak jika diminum dapat menyebabkan sakit perut.
tentu saja ajakan tersebut akan sukar diterima oleh masyarakat desa. Nah, jadi makin mudah dimengerti suatu inovasi akan makin cepat diterima oleh masyarakat. Karakteristik yang keempat yaitu triabilitas atau triability, yang berarti dapat dicoba atau tidaknya suatu inovasi oleh penerima. Jadi, suatu inovasi yang dicoba akan cepat diterima oleh masyarakat daripada inovasi yang tidak dapat dicoba lebih dulu. Dan yang terakhir yaitu karakteristik yang kelima adalah dapat diamati atau observability, yang berarti mudah tidaknya diamati suatu hasil inovasi. Jadi suatu inovasi yang hasilnya mudah diamati akan makin cepat diterima oleh masyarakat dibanding inovasi yang suka diamati hasilnya akan lama diterima oleh masyarakat. Menurut Vanderpool, bahwa karakteristik inovasi yang diprediksikan kemungkinan besar akan sukses terdapat dalam pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah relative advantage, yang artinya relatif berguna dibandingkan apa yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua adalah compatibility, yang artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter atau penerimanya. Yang ketiga adalah testability, yang artinya seberapa jauh inovasi tersebut dapat diuji cobakan di sekolah-sekolah atau di lembaga pendidikan. Yang keempat adalah observability, yang artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata kepada guru, para peserta didik, dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Dan yang terakhir yaitu complexity, yang artinya apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih kepada Imas Widya yang sudah menyampaikan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yuk kita simak bersama-sama. Sebagai seorang inovator pendidikan, itu harus memahami dan mengetahui karakteristik inovasi pendidikan agar pelaksanaannya tidak sia-sia. Nah, kita harus mengetahui apakah inovasi itu atau inovasi tersebut efisien, dapat diamati, dapat diuji, pasti dan bermanfaat atau tidak. Jika inovasi tidak mencakup kriteria tersebut, maka kita harus berpikir beribu-ribu kali untuk menerapkannya. Kemudian, Zaltman, Duncan, dan Holbeck mengemukakan mengenai cepat lambatnya sebuah inovasi diterima. Artinya penerimaan inovasi ini dipengaruhi oleh atribut inovasi itu sendiri. Nah, kemudian Zaltman mengemukakan mengenai atribut dari inovasi, yang diantaranya yang pertama yaitu pembiayaan atau cost. Nah, artinya cepat lambatnya penerimaan inovasi ini dipengaruhi oleh pembiayaan, baik pembiayaan pada saat awal penggunaan maupun pembiayaan untuk selanjutnya. Nah, artinya pembiayaan ini mempengaruhi dari cepat lambatnya penerimaan inovasi. Kemudian balik modal atau returns to investment. Nah, ini tuh merupakan atribut inovasi yang jika diterapkan pada bisnis ataupun sebuah perusahaan, itu tuh apakah inovasi tersebut bisa balik modal atau bisa mengembalikan modal yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, jika untuk bidang pendidikan, atribut ini tuh sukar dipertimbangkan karena hasil pendidikan ini kan tidak dapat diketahui dengan nyata dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian efisiensi. Nah, inovasi akan cepat diterima jika ternyata pelaksanaannya dapat menghemat waktu dan juga terhindar dari berbagai hambatan atau masalah. Kemudian resiko dari ketidakpastian.
Nah, maksudnya di sini inovasi akan cepat diterima jika jika mengandung atau dapat resikonya yang diterima itu sekecil-kecilnya. Artinya di sini masalah yang ditimbulkan jika inovasi tersebut diterapkan itu sangat kecil resikonya bagi penerima inovasi. Kemudian yang kelima itu mudah dikomunikasikan. Tentu saja inovasi akan cepat diterima jika mudah dikomunikasikan dan juga mudah diterima oleh penerima inovasi. Kemudian yang keenam, kompatibilitas. Artinya kompatibilitas ini tergantung dari kesesuaian dengan nilai-nilai atau value yang ada di warga atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu kompleksitas, artinya inovasi yang mudah digunakan oleh penerima akan cepat tersebar. Kemudian status ilmiah, artinya inovasi yang mudah dan dapat dipahami dan mudah dimengerti itu jauh lebih cepat diterima oleh penerima inovasi. Kemudian kadar keaslian, artinya di sini inovasi yang memang terlihat dan bisa diamati dan bisa dirasakan bahwa inovasi tersebut merupakan suatu hal yang baru itu jauh lebih cepat diterima oleh penerima inovasi. Kemudian selanjutnya dapat dilihat kemanfaatannya. Tentu saja inovasi akan jauh lebih mudah diterima jika terlihat manfaatnya. Kemudian dapat dilihat batasan sebelumnya. Kemudian keterlibatan sasaran perubahan. Nah, maksudnya di sini inovasi bisa dapat diterima dengan cepat oleh penerima inovasi apabila diikutsertakan penerima inovasi dalam proses inovasi tersebut. Nah, kemudian hubungan interpersonal. Tentu saja, semakin baik hubungan interpersonal, maka semakin mudah inovasi tersebut diterima. Kemudian kepentingan umum atau kepentingan pribadi. Tentu saja, inovasi yang lebih mementingkan kepentingan umum jauh lebih cepat diterima oleh penerima inovasi. Dan yang terakhir yaitu mengenai penyuluh inovasi. Tentunya dengan ada penyuluh inovasi ini akan lebih memudahkan inovasi tersebut tersebar dan lebih mudah untuk dikenal di kalangan masyarakat, di kalangan pendidik maupun penerima inovasi. Dengan demikian, atribut-atribut yang tadi telah disebutkan merupakan atribut yang bisa mempengaruhi cepat lambatnya penerimaan inovasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengaruh keberhasilan dari adanya karakteristik inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu tentunya akan adanya keuntungan besar. Kedua itu sesuai dengan nilai-nilai yang di masyarakat. Nah, inovasi ini kan memang harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat supaya inovasi tersebut bisa mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian inovasi mudah diterapkan, dapat menghemat waktu atau efisiensi waktu. Kemudian resiko yang ditimbulkan juga relatif kecil. Artinya keberhasilan adanya inovasi ini bisa dilihat dari resiko yang ditimbulkan tersebut memiliki resiko yang kecil. Kemudian mudah dikomunikasikan dan hasil dari inovasi dapat diamati atau bisa dirasakan manfaatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak tercapainya karakteristik inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu terbentuknya atau adanya nilai-nilai serta pelayanan yang baik. Kemudian terbentuknya kinerja yang kondusif serta komunikatif dan harmonis. Dan selanjutnya terbentuknya tenaga sumber daya manusia yang profesional
dan memiliki kepemimpinan, berwibawa, dan lain sebagainya. Kemudian adanya sistem organisasi yang mampu menjalankan program dari adanya inovasi tersebut. Kemudian anggaran pelaksanaan inovasi tentunya dapat efisien dan efektif. Dan yang terakhir, berjalannya evaluasi secara kontinu ataupun berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak jika inovasi pendidikan tercapai atau dampak tercapainya inovasi pendidikan. Nah, jika inovasi pendidikan tercapai, maka diharapkan semua penerima inovasi dan inovator pendidikan akan memiliki kemampuan usaha yang tinggi, memiliki kemampuan bersosialisasi dan berorientasi, memiliki persamaan dan keperluan sebagai pengguna inovasi, memiliki perasaan simpatik, memiliki kemampuan bekerja sama dengan pemimpin atau tokoh yang berpengaruh, memiliki kemampuan bergaul dengan mitra kerja atau pengguna inovasi, memiliki kredibilitas yang tinggi dan kewibawaan, kemudian memiliki sikap penerima kritik atau masukan dari pihak luar, dan memiliki sikap antusias dan optimis akan keberhasilan program yang dijalankan tersebut. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian video presentasi yang bisa kelompok kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan kurangnya kelompok kami mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.